Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggalamuttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Bante Bun dulu nih, kasih salam dulu. Biasa Bante Bun kasih salam. Namo Buddhaya, Sabbe Satta, Bhavantu Sukhitatta. Semoga semua makhluk berbahagia, salam metta untuk sahabat Dhamma di seluruh Indonesia dan dimanapun. Nah, hari ini tanggal 25 Mei 2024. Pada kesempatan kali ini kita bahas Dhamma Sakaca seperti yang minggu lalu. Di mana minggu lalu juga sudah ada pembahasan seputar Wisakha Puja. Karena kita baru saja melewati Wisakha belum lama ini. Kalau di Thailand ini dilewati tanggal 22 kemarin. Nah, sementara di Indonesia juga 23. Makanya ini baru tanggal 25, mungkin masih dalam suasana yang benar-benar kental sekali diingatan bagaimana Wisakha tahun ini, seperti apa kemeriahannya, seperti apa penghayatannya, serta berbagai kesan lainnya juga masing-masing tentunya memiliki pengalamannya sendiri-sendiri dari apa yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri. Kemarin juga sudah ada ya, yang membahasnya, itu ada di sebelah saya kemarin Bante Rudi dengan Bante Buntario. Saat ini ada Bante Rizky di sebelah kanan saya dengan Bante Buntario, Bante Rizky Panyabalo dan Bante Buntario Ati Hamo. Nah, mungkin pembicara kali ini lebih bisa banyak memberikan kata-kata, memberikan masukan serta aspirasi. Karena kemarin bintang tamu kita Bante Rudi Sumedo minim sekali berbicara, mahal suaranya. Jadi ya, bisa dimaklumi lah, biasa yang gratisan itu susah juga. Ya, untuk kesempatan kali ini materi juga saya ada siapkan satu dari Dhammapada, tapi mungkin akan dibahas di akhir karena di awal-awal kita ingin coba membahas dulu seputar Dhamma yang Sang Buddha katakan sebagai pelaksanaan Dhamma yang tertinggi, di mana Sang Buddha katakan kanti paramang tapo titika, kesabaran merupakan pelaksanaan Dhamma yang tertinggi. Dari sini ingin rasanya untuk menanyakan pendapat para Bante, kira-kira kesabaran itu menurut sudut pandang beliau ini bagaimana? Nah, coba Bante Rizky dulu ya yang menjelaskan. Nah, di mata beliau kesabaran itu seperti apa? Ya, kalau di bahasa Pali itu kanti ya, artinya sabar. Jadi sabar semua orang sebenarnya tahu maksud dari arti kesabaran. Kesabaran itu seperti kita misalnya mendapat suatu teguran, mendapat suatu komplainan, mendapat satu misalnya dimarahin dengan seseorang, kita bisa tetap tenang, kita tetap bisa tidak terpancing amarah kita, tidak terpancing emosi kita tetap tenang.
Jadi sabar itu dia bisa mengatasi segala kayak teguran, kayak komplainan, kayak dimarahin gitu. Dia bisa mengatasi hal itu semua dengan tenang tanpa bisa terpancing emosi dia. Kalau misalnya sudah terpancing, berarti kita tidak sabar dalam saat itu. Kita tidak sabar. Kita karena sudah terpancing emosi, sudah tersulut api ibaratnya. Sehingga kita bisa marah balik ke orang yang marah ke kita. Kita malah bisa mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena kita sudah tidak sabar, karena sudah terpancing amarah, terpancing emosi. Sehingga emosi-emosi negatif itu muncul semua. Bahkan nanti bisa main fisik. Karena kita sudah tidak sabar lagi ingin memukul orang yang marah ke kita, orang yang tegur kita, orang yang komplain kita. Jadi arti kesabaran itu sebenarnya kita tetap tenang. Kita tetap tenang dalam kondisi apapun. Baik itu mau ditegur, baik itu mau dimarahin, mau itu dikomplain siapapun. Kita tetap tenang. Kita melaksanakan teguran itu, suruhan itu dengan pikiran yang positif, pikiran yang tenang, sehingga kita melakukan itu, ya nggak apa-apa saya lakukan, tapi dengan tenang, tidak terpancing dengan emosi, tidak marah-marah melakukannya. Ini ya saya mau aja lakukan, kalau bukan karena dia saya nggak mau melakukan. Jadi sambil kayak komat kamit, tidak terima, bukan seperti itu ya. Sabar itu dia tetap tenang, tidak rewel, tetap melakukan apa yang disuruh. Jadi menurut Bante itu seperti itu ya, kesabaran. Bante pun ada kasih tanggapan dulu nggak sebelum nanti beliau yang jelaskan ya, sebelum nanti Bante pun jelaskan, ada kasih tanggapan dulu nggak dari apa yang dijelaskan ini? Enggak sih. Enggak ya. Sekarang coba saya kasih sebentar sedikit dari tadi penjelasannya. Mana kesabaran dalam bentuk teguran ya, kita bersabar, tetap tenang, tetap diam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya teguran yang diberikan atau kritik yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikir itu bukanlah kesalahan dari diri kita. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Apakah tetap ya bersabar, diam saja, atau bagaimana, coba dijelaskan? Ya, kalau misalnya kalau kita pikir tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, kita pikir kayaknya kok tidak cocok ya, saya pikir-pikir ini hal yang bodoh, hal yang mustahil ya saya harus lakukan, yang dia ucapkan ini kayaknya nggak sesuai dengan hati nurani saya. Itu kita bisa bilang ke orang tersebut, tapi bilangnya jangan tersulut api ya, bilangnya dengan baik-baik, bilangnya dengan kata-kata yang baik, bilangnya dengan omongan yang baik, sehingga lawan bicara kita tidak ibaratnya tidak tersulut api juga. Kalau kita tersulut api, lawan bicara kita tersulut api juga, ya udah jadi. Akhirnya ujung-ujungnya berantem. Nah, kalau kondisinya hal itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan, kita bayangkan, kita bisa bilang baik-baik dengan lawan bicara kita. Itu harus. Ya, harus. Tak mungkin segala yang dia omongkan itu menurut kita tidak cocok kita lakukan juga. Jangan ya. Itu bodoh ya, bodoh. Nah, kita harus pikir bijaksana juga. Bijaksana itu orang berpengetahuan, dia tahu mana yang baik, mana yang benar, ini pantas dilakukan atau tidak pantas dilakukan. Ketika seseorang itu
memberikan instruksi ke kita, teguran ke kita, kalau tidak sesuai menurut kita, menurut pemahaman kita, kita berhak tolak. Kita berhak tolak, tapi dengan kata-kata yang baik. Gitu. Maaf ya, begini-begini menurut saya tidak cocok. Kita bisa bilang ke lawan bicara kita seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Oke. Silakan sekarang Bante Buntario jelaskan kesabaran menurut versi beliau. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesabaran hati ini. Sewaktu saya belum mengenal Buddha Dhamma, sewaktu masih kecil ikut orang tua almarhum gitu. Jadi orang tua dagang, kita selalu ingat nasihat orang tua itu menyuruh kita dengan bahasa Hakka. Dia bilang begini, kita harus yunhi sangchoi itu. Jadi kesabaran itu akan berbuah banyak kebajikan. Jadi setiap saya perantau ke Jakarta kemana, sewaktu kita mencari nafkah gitu atau berdagang itu, ketika saya itu berhadapan dengan customer itu banyak sekali, kalau kita bahasa umumnya tantangan, ujian itu ya kita harus ingat kata orang tua. Jadi selalu terngiang di kuping itu bahwa yuni sangchoi, jadi kita harus sabar itu melayani itu setiap konsumen yang agak rewel gitu. Juga di dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus agak-agak sabar menerima, seperti orang mengkritik atau apa. Itulah kesabaran hati ini memang sangat luar biasa kalau kita mampu mempraktikkannya. Itu yang luar biasa. Saya juga merasakan, oh ini ternyata pesan nasihat orang tua saya almarhum itu sangat luar biasa gitu. Ketika saya mencari nafkah sewaktu saya masih berdagang itu, oh begini. Begitu saya sesaat itu menaklukkan diri saya, oh ternyata begini menghadapi konsumen-konsumen yang sangat rewel, sangat oh begini, ternyata hasilnya begini. Begitu juga ketika saya mengenal Buddha Dhamma, saya semakin paham ini, oh kesabaran hati ini luar biasa. Tapi kita tidak bisa konsisten untuk mempraktikannya. Kadang-kadang mungkin kita bisa mempraktiknya, kadang-kadang juga kita bisa juga kepleset gitu. Itu karena kita masih manusia biasa. Jadi kesabaran hati ini sungguh luar biasa dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi kita menghadapi orang-orang yang ingin memprovokasi kita, dia sendiri juga tidak bisa mengatasi emosinya. Jadi kita kalau gitu, kita selalu terngiang nasihat orang tua. Nyuhi sangchoi itu bahasa Hakkanya itu. Jadi kesabaran hati itu bermanfaat untuk menimbulkan banyak kebajikan dan manfaat untuk kita. Misalnya contohnya, kalau orang datang memarahin kita terus, kalau kita meresponnya akan terjadi baku hantam. Bila kita diam saja itu, mendengarkan dia itu, terus dia akan berlalu begitu saja. Dan setelah itu akan terasa enak gitu. Oh, saya sendiri bisa menaklukkan diri kita. Kita tidak terprovokasi. Dan kalau di saat itu, kalau kita tidak bisa itu tidak bisa mengontrol diri kita, kita ikutin itu, akan terjadi hal yang sulit dikatakan. Bisa baku hantam, segala macam emosi, segala macam, mungkin itu kata-kata yang tidak baik segala macam akan keluar itu. Inilah yang saya tanggapin itu, yang salah satu kesabaran ini yang memang setelah mengenal ajaran Dhamma, Buddha Dhamma ini, kita akan tambah paham itu. Ya, kesabaran ini mungkin dari sebelum-sebelumnya tuh orang dulu juga selalu menasehati untuk kita selalu sabar menghadapi hidup ini, menghadapi segala macam yang kita hadapi di dalam dunia sehari-hari. Mungkin sampai kita tua nanti, sampai kita akan mati. Ini kesabaran hati ini, ya itulah hati yang yang sangat sulit kita harus merendah, harus tahan hinaan gitu. Itulah kesabaran itu yang
sangat luar biasa. Ya mau nambahin dari pendapat opini Bante Bun ya setuju banget ya. Untuk nambahin kayak kesabaran itu kayak kita tidak bereaksi dengan kondisi apapun. Itu lebih banyak yang kondisi negatif ya yang menyerang ke kita. Jadi di saat kondisi-kondisi negatif itu menyerang kita, kita tidak bereaksi. Kalau kita bereaksi, berarti kita tidak dalam keadaan yang sabar untuk mengatasi kondisi-kondisi negatif itu. Jadi ketika kita bisa menghadapi kondisi-kondisi negatif itu, berarti kondisi batin kita masih tetap dalam kondisi henti ya, sabar ya, tidak bereaksi. Mungkin itu tambahan sedikit. Oke, sob, nanti saya jelaskan lagi ya. Menurut pandangan saya juga, tapi di belakang aja nanti. Ya. Pada saat di kesimpulan. Sementara ini selanjutnya ya. Ketika kita berbicara tentang dunia ya, era zaman ini yang mana segalanya dituntut untuk cepat, efisien, efektif. Karena jika kita terlambat akan tertinggal. Banyak hal yang mana terlambat sepersekian detik saja itu langsung merugi hingga jumlah yang tidak sedikit. Dan termasuk juga dalam kehidupan ini jika kita berbicara banyak yang mana kita membutuhkan target-target cepat, langkah-langkah cepat. Kira-kira seperti yang praktek Dhamma pun tidak sedikit orang yang memiliki target bahwa sekian tahun sudah harus sampai pada tingkatan Dhamma tingkat ini, sudah sampai sekian masa sampai ke tingkat ini. Target-target yang demikian yang terkesan memang boleh dibilang terlalu memaksakan atau bagaimana, sehingga dalam bentuk ajaran yang Sang Buddha katakan untuk kesabaran ini terkesan seakan bertolak belakang dari apa yang dunia ini butuhkan, ya kan? Dunia ini membutuhkan hasil cepat, sementara di sini Sang Buddha ajarkan kesabaran adalah pelaksanaan Dhamma yang tertinggi. Dapat belum poinnya? Dapat. Ya. Jadi ketika dunia mengharapkan semuanya serba instan, semua harus serba cepat, tetapi Sang Buddha kok katakan kesabaran adalah pelaksanaan Dhamma yang tertinggi, berarti sabar itu kan lebih identik halnya dengan santai-santai, dengan lamban dan lain sebagainya. Kadang kita tidak perlu memburu-buru. Nah, jadi sini menurut pandangan dari para Bante dalam hal ini, coba tolong dijelaskan pandangannya mengenai ketidaksesuaiannya ataupun kesesuaiannya, ya terserah menurut pandangan masing-masing. Kira-kira dari apa yang saat ini dilihat, di mana dunia membutuhkan semua yang serba cepat, kita tidak bisa bersabar-sabar seperti sebelumnya, dan sementara di sini Sang Buddha mengajarkan untuk bersabar, kira-kira memiliki makna yang bertolak belakang atau dapat sejalan yang bagaimana? Ya, silakan Bante Bun dulu lah. Di saat zaman modern sekarang, memang manusia ingin segalanya serba instan gitu. Seperti di bidang perdagangan harus cepat-cepat gitu. Dan di saat zaman sekarang ini manusia pun sangat cepat marah sekarang, sangat cepat emosi gitu. Seperti tidak tahan sabar itu, ingin cepat-cepat sekali segala hal itu. Mungkin kalau sabar seperti dia mungkin kebelet ditunggu di toilet, mungkin dia akan mencobrak pintu toilet gitu. Mungkin kalau sabar itu banyak ya, sabar yang ingin seperti ini. Jadi kalau begitu yang sabar yang di dalam toilet atau yang di luar toilet? Mungkin di luar toilet itu kan tidak sabar, dia pun kebelet itu. Jadi kesabaran
seperti kita yang belajar Dhamma juga, kadang mungkin yang di bidang seperti bawana gitu, meditasi, kadang meditasi juga mungkin kita pun sebagian orang ingin semua cepat-cepat mencapai itu, duduk langsung ingin setahun ingin capai target juga sulit hal yang begini, contohnya seperti itu. Dan juga banyak lagi yang seperti contoh-contoh itu, ada mungkin hal yang butuh kita sabar, ada yang hal juga butuh instan gitu memang. Nah, ini kita mungkin harus bijaksana untuk melihatnya, yang mana hal yang memang butuh agak lama, memang ada hal yang butuh cepat itu, instan gitu. Jadi itu saja yang biasa sarannya. Silakan Bante Ya. Rizky. Kurang lebih setuju ya dengan pendapat Bante Bun ya. Dari ambil contoh tadi, ketika di toilet, seseorang di toilet, kita menunggu di luar, kita juga sesak, maaf ngomong sesak kencing. Udah nggak sabar ya 5 menit, 10 menit kok orang ini nggak keluar gitu. Toiletnya cuma satu. Padahal toiletnya cuma satu. Akhir yang tidak sabar ini bisa tendang pintu WC-nya, gedor-gedor pintunya gitu, saking nggak sabarnya. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi menurut Bante, Sang Buddha mengajarkan jalan tengah ya. Udah itu kita harus bijaksana juga. Nah, seperti yang Sang Buddha katakan, ketika senar ditarik kencang, terlalu kencang, maka suaranya akan tidak nyaring, tidak merdu. Ketika senar itu tidak ditarik kencang, terlalu longgar, maka dia tidak akan mengeluarkan suara yang bagus juga. Jalan tengahnya apa? Tariklah ke tadi senar itu sesuai, yang sesuai, tidak kencang, tidak longgar, sehingga dia mengeluarkan suara yang merdu, tidak terlalu ibaratnya terlalu suaranya tidak terlalu nyaring, juga kalau ditarik misalnya terlalu longgar juga suaranya tidak bagus. Jadi yang jalan tengah kita ambil, senar itu ditarik sesuai ya, yang sesuai, sehingga menimbulkan suara yang merdu. Nah, menurut Bante, ketika yang Bante Peter bilang di zaman sekarang itu butuh cepat, segala sesuatu harus diselesaikan dengan cepat ya, karena zaman sekarang menuntut itu ya. Semua serba cepat. Kita bisa lihat di bank juga, karyawannya melayani customernya itu super cepat. Pada saat customernya datang bawa duit, tellernya langsung terima, hitungnya cepat. Nggak ada istilah ngobrol-ngobrol dengan customer lagi, tidak ada hitungnya lambat, semua kerjanya dengan cepat. Masuk komputer, ketik-ketik, validasi, setelah selesai slipnya dikasih ke customer. Udah tuh customernya juga senang karena cepat karyawannya kerja. Itu semua dilakukan dengan cepat. Bukan di kantor, di bank aja, di semua hampir seluruh itu juga serba cepat ya. Tapi kalau di Buddhism ya, kita harus jalan tengah ya. Tidak bisa, walaupun kita punya target ya. Misalnya seorang biku punya target dalam hidupnya, saya harus mencapai seperti ini dalam setahun, saya harus mencapai seperti ini dalam 2 tahun, pokoknya dalam 5 tahun saya harus capai ini. Itu dia udah punya target ya. Tapi tidak bisa kita terapkan dengan yang kondisi cepat ya, serba cepat seperti ini. Tidak, kita harus mengikuti jalan tengah yang diajarkan Sang Buddha, dan juga harus bijaksana. Betul yang kata Bante Bun bilang, harus bijaksana. Ini dua harus digabungkan, bijaksana dan jalan tengah. Ketika kita punya target di dalam, misalnya bagi seorang biku punya target, itu kita dua combine ini kita terapkan untuk mencapai target ini. Jadi tidak
asal serba cepat gitu. Malah kalau misalnya kita ngikutin cara seperti ini, harus serba cepat, pokoknya dalam 1 tahun saya harus capai ini, itu bahkan menimbulkan pressure ya, tekanan. Kalau ada tekanan, pasti nanti akan jadi stres ketika target yang kita tentukan itu, yang kita ingin cita-citakan itu tidak tercapai, bahkan bisa lebih dari target yang kita tentukan. Misalnya bisa setahun lebih, bisa 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun, kita bisa stres. Lama-lama setelah stres bisa konslet nanti, bisa jangan ya kan, bisa jadi ya, ketika target itu tidak tercapai bisa tiba-tiba depresi. Iya. Nah, itu yang menurut Bante, kita harus combine jalan tengah dan kebijaksanaan ini yang sudah Sang Buddha ajarkan ke kita, yang Bante contohkan ibarat senar itu. Ya, menurut Bante seperti itu ya. Oke, ya dari kesabaran ini, Ya. ini banyak juga ya untuk dibahas lagi. Ya. Karena memang satu kata saja ini maknanya beragam. Ya, mulai dari awal juga tadi yang mungkin masih akan saya tambahkan, karena tadi kan baru sehubungan dengan yang disampaikan itu kesabaran versi para Bante ini masih di lingkup dosa, Ya. sabar terhadap emosi. Ya. Sementara sini kan akar kejahatan itu kan ada loba, Dosa. masih ada moha lagi. Nah itu. Jadi kesabaran yang bagaimana lagi yang menahan loba, menahan keserakahan itu juga bentuk kesabaran juga yang masih Iya. akan nanti, makanya akan saya tambahkan lagi di sana. Nah, di sini coba lagi untuk kita bahas sedikit lagi. Kira-kira ya, dengan melatih kesabaran ini, apa sih manfaat nyata yang tampak atau dapat dirasakan ataupun dapat dilihat oleh orang lainnya dari hasil pelaksanaan kesabaran ini? Karena praktek kesabaran ini kan kita juga tidak tahu modelnya seperti apa ya. Mungkin banyak versi juga yang memiliki pandangannya, yang memiliki cara prakteknya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang pakai slow motion itu kan, ya jalan pelan ini sabar. Nah, ada yang gitu juga. Nah, makanya ini dengan pelatihan yang kesabaran seperti ini, kira-kira yang kita bisa langsung lihat gitu loh, dampaknya, ya, manfaatnya dari bentuk pelatihan kesabaran ini apa saja yang kiranya dapat disebutkan. Ya, silakan Bante Rizky dulu. Jadi jadi nyata praktek kesabaran itu seseorang bisa lihat kita ketika seseorang mempraktekkan kesabaran ini dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar ya, itu orang lain bisa lihat kita. Dari mana bisa lihat kita? Dari sikap-sikap kita, perubahan sikap kita. Perubahan sikap kita sehari-hari itu orang bisa nampak secara mata telanjangnya. Sekarang kok Bante Bun beda ya. Dulu ibaratnya sebelum habis jadi biku, orangnya seperti ini, mudah tersulut emosi, mudah tersinggung, dikit-dikit saya ngomong dia udah tersinggung misalnya ya. Nah, setelah Bante Bun sudah menjadi biku, beliau mempraktekkan kesabaran ini hari demi hari ya. Orang lain bisa lihat, umat bisa lihat, loh, jauh berbeda ya Bante Bun sekarang. Dia lebih tenang pembawaannya, ya, dia cara bicara dia santai, tenang, tidak terburu-buru, satu-satu, nyelesain satu-satu. Ketika lawan bicara, berbicara dengan dia juga seperti itu. Dia tenang mendengarkan, dia
membalas lawan bicara. Ketika lawan bicara selesai, dia akan balas dengan tenang juga, pelan juga gitu. Itu orang lain bisa tahu ya, dari mata telanjang aja bisa tahu perubahan sikap kita ya. Yang kedua, apa sih nyata yang bisa lihat ketika kondisi yang sebelumnya Bante kan ada bilang, ketika kita dalam kondisi misalnya ada seseorang yang melemparkan emosi-emosi negatif ke kita, itu kita tetap tidak bereaksi ya, tidak bereaksi. Nah, tidak muncul emosi-emosi negatif ke lawan kita ya, kita tetap tenang ya, tidak terbawa nafsu kita juga ya, tidak nafsu negatif ya, itu tidak muncul ya, kita tetap tenang, tidak bereaksi. Nah, itu orang lain juga bisa lihat ketika loh, ini kok dia dicaci maki, dimarahin, ditegur, dikomplain, dimarahin, kok dia tidak bereaksi ya, dia tidak marah balik ya, kok dia tetap tenang-tenang aja ya, kok dia tetap melakukan dengan santai-santai saja ya. Itu orang lain bisa lihat juga ya, secara mata telanjang itu bisa lihat ya. Yang ketiga, cenderung orang-orang yang praktek kesabaran ini dia akan berpikiran positif ya, berpikiran positif. Dia akan aura mimik wajahnya itu kayak enak dilihat ya, enak dilihat ya. Beda dengan orang yang kayak tidak sabar ya, beda loh mimik wajah yang orang tidak sabar. Mungkin manyun mungkin mukanya, atau kayak agak cemberut ya, karena ya kesehariannya ingin buru-buru cepat selesai, ingin segala sesuatu ingin cepat ya. Beda dengan orang yang sabar, itu beda mimik wajahnya. Mimik wajahnya ya enak dilihat, tenang gitu ya, enggak kayak cemberut atau apa gimana gitu, seperti itu ya. Jadi mungkin yang lainnya, kalau kita bisa praktek kesabaran ini dengan benar ya, hal-hal yang baik itu juga akan kita terima ya. Apa yang Bante bilang, hal-hal yang baik, lingkungan kita ya, karena ketika kita bersosialisasi di masyarakat maupun di tempat orang banyak, itu lingkungan sekitar kita akan timbal balik memberi hasil yang positif juga. Ketika kita mempraktekkan kesabaran ini, lingkungan itu akan berpengaruh ya, secara tidak langsung. Kita mungkin tidak tahu, tapi lingkungan itu berpengaruh, akan timbal balik juga. Energi positif itu akan timbal balik juga ketika kita praktek kesabaran. Nah, itu mungkin dari Bante. Ya, silakan Bante Bun. Ya, kesabaran ini mungkin banyak kita mendengar ya, orang mengatakan kesabaran ini ada batasnya itu. Mungkin ada juga, karena saya diskusi soal kesabaran itu, kesabaran yang seperti apa, ada juga kesabaran itu yang tidak ada batasnya itu. Jadi yang kesabaran itu memang bagi seorang itu dia bisa sampai titik puncaknya dia akan marah. Mungkin ada juga yang seperti dikata-katain di apa, mungkin dia masih bisa tahan. Mungkin kalau dilempar batu atau apa, mungkin dia akan lari gitu. Dia tidak mau mati konyol juga gitu. Cuma kalau dia hanya mengata-ngatain, mungkin itu tidak akan melukai, hanya sekedar tidak enak didengar saja itu. Itu seperti ini yang seperti kita mungkin manusia biasa mungkin masih memang benar kali ya. Kesabaran itu ada batasnya, manusia juga dia akan
berbalik, bisa marah pada saat-saat tertentu. Nah, ini yang kesabaran yang tidak terbatas ini mungkin harus manusia-manusia yang super kali ya. Mungkin kita harus tanya sama Bante Peter ini, ada nggak manusia yang tanpa batas ya, tuh tidak terbatas punya dia kesabaran. Pak Buddha itu mungkin juga begitu, mungkin arahat atau gimana, saya juga kurang itu yang hal ini. Karena kesabaran manusia ini memang kadang-kadang dia bisa tidak tahan juga, bisa marah kan. Ya itu saja. Kesabaran tidak terbatas, manusia super mungkin ya, Bante. Dulu saya pernah Manusia super diskusi, kan banting. pernah diskusi begini yang itu, cuma tidak, udah lupa itu waktu. Sama Bante juga pernah. Karena itu bahasanya itu saya kurang begitu menanggapin waktu. Iya. Oke, coba tanggapi dulu ya. Karena ini pertanyaan mungkin ya biar langsung terjawab, jadi nggak kepotong. Iya. Kesabaran tanpa ada batasnya itu ada atau enggak ya kesabaran? Kesabaran ada yang bilang kesabaran ada batasnya. Tapi kesabaran tanpa batas. Mungkin kesabaran tanpa batas kalau secara kalimat ya, tanpa batas secara kalimat sih tidak ini ya, tidak pernah disebutkan. Nah, tapi kalau bentuk pelatihan kesabaran yang tertinggi, tentu itu adalah kesabaran yang Sang Buddha itu miliki, dan para arahat juga latih, dan Sang Buddha pun pernah bahkan sebelum jadi Buddha. Nah, itu jadi manusia. Ketika itu beliau menjadi seorang pertapa, lesi, pertapa. Nah, jadi pada saat jadi pertapa itu beliau sedang mengembangkan kanti parami. Nah, setiap kali dimanapun berada, pertapa ini selalu mengatakan kepada yang lain untuk sabar, kanti untuk sabar. Sampai pada suatu saat seorang raja mendengar kata-kata ini itu tidak puas. Akhirnya ingin benar-benar menguji apakah pertapa ini benar-benar melaksanakan apa yang dikatakannya. Pada suatu hari dibawalah ke alun-alun kota. Di tengah alun-alun kota ini, raja juga sudah mempersiapkan para algojonya, memerintahkan untuk ikat pertapa ini, ikat lesi ini. Setelah diikat, tanya kepada lesi ini, ya katakan sabar, kanti. Di sini mesti mengatakan kanti. Oke, mesti mengatakan kanti, kesabaran. Lalu raja perintahkan algojonya potong tangan. Algojo pun potong tangan resi itu. Lalu resi itu ditanya, gimana? Masih kanti? Masih sabar kamu? Tidak marah? Ya kan? Masih kanti, masih sabar. Tidak marah sedikit pun. Potong lagi tangan satu lagi. Potong semua sampai kaki dipotong juga. Hanya tersisa tinggal kepala dan tubuh. Masih sabar juga. Itu. Tidak marah sedikit pun di sini. Jadi ketika dikatakan ada tidak manusia yang memiliki kesabaran tanpa batas seperti itu? Ada. Tapi kalau misalnya dikatakan kesabaran itu bentuknya yang mana bukan berupa apa yang bereaksi, juga seharusnya tidak. Karena reaksi itu ada. Ya, kalau misalnya tidak bereaksi, ya buat apa ada kesabaran? Justru kesabaran itu fungsinya untuk menekan reaksi itu. Reaksi yang ada di batin itu ditekan. Ya, jangan sampai jadi keluar. Karena kalau tidak ada reaksi ya tidak perlu ada kesabaran kalau begitu. Ya kan? Nah, jadi bentuk kesabaran itu merupakan bentuk praktek. Yang mana seperti orang sakit, gitu kan? Ya ada obatnya. Nah, ini kesabaran ini obat daripada untuk mengatasi bentuk-bentuk yang semacam itu. Dan makanya di sini kita tambahkan lagi di sini kesabaran yang mana Sang Buddha itu pernah katakan, itu prakteknya itu seperti bumi, ya. Bumi atau tanah ini, ya, dilempar apapun, baik itu dilemparkan sampah, baik itu dilemparkan barang yang bagus, baik itu diludahi sekalipun, bumi ini sama sekali tidak menjadi marah, tetap tenang, tetap hening. Dan itulah bentuk kesabaran yang tertinggi, praktek kesabaran yang Sang Buddha itu ajarkan. Nah, makanya di sini tadi juga ya yang mungkin udah cukup untuk menjawab kira-kira
manusia yang memiliki kesabaran tanpa batas itu ada atau tidak? Ya ada. Hanya saja ya tidak dikatakan itu. Tidak dikatakan secara terang benderang. Benar-benar memiliki kesabaran tanpa batas, karena itu juga bisa menjadi bumerang. Ya, seperti yang pertapa ini alami. Dimana karena kata-katanya itu ya seorang raja merasa tidak senang sampai harus potong tangan kaki sampai habis tubuhnya, namun tetap sabar, dan akhirnya Resi itu pun tetap berhasil menyempurnakan paramitanya itu. Hanya saja raja yang menyuruhnya itu menyuruh potong sana potong sini, berakhir ke neraka. Nah, di sini tambah lagi yang mana ada sabda Sang Buddha juga ya, yang beliau pernah katakan bahwa jika seorang yang menjadi marah jika sekalipun dipukul ataupun disakiti, maka itu bukanlah siswa Sang Tathagata. Ya, kata-kata ini sepertinya berkenaan dengan yang bagaimana dialami oleh seperti Bhikkhu Sariputta, Bhante Mahamoggallana. Bhikkhu Sariputta pernah dipukul dari belakang saat pindah patah, tapi beliau hanya menoleh lihat orang yang memukulnya lalu berjalan, sama sekali tidak menggubris. Nah, ini bentuk kesabaran yang luar biasa juga. Kemudian Bhikkhu Mahamoggallana, kita tahu sendiri bagaimana beliau Mahaparinibbana. Beliau harus dibunuh dengan banyaknya para pembunuh bayaran. Nah, di sini bentuk kesabaran. Ya, jadi sekalipun diperlakukan demikian, beliau tidak marah, tidak benci dan lain sebagainya. Jadi di sini kira-kira menurut pandangan ya para Bante, kira-kira kalimat yang Sang Buddha katakan ini, bahwa jika seorang siswa Sang Buddha itu menjadi marah sekalipun dipukul atau disakiti dan lain sebagainya, maka dia bukanlah seorang murid Buddha. Bagaimana menurut pandangan para Bante? Sementara kalau misalnya kita berbicara tentang keadilan, ya kan, dia pukul sekali ya kita pukul balik sekali, itu adil. Nah, Sang Buddha kenapa kok ajarkan kita untuk tidak marah, untuk bersabar? Nah, itu coba dijelaskan ya. Bante Bun dulu boleh. Ya, ini sebagai kita bicara sebagai biku ya. Ya itulah kita sudah berjubah, yaitu kita sekalipun mungkin dipukul atau apa, kita harus bisa agak tahan lah gitu ya, jangan membalas gitu. Itu kita harus bisa mungkin terima, itu adalah karma. Kita anggap itu karena dari masa lampau yang berbuah mungkin gitu, itu mungkin agak lega di hati mungkin. Kalau tidak berpikir begitu mungkin kita akan seperti masyarakat pada umumnya itu yang masih seperti berumah tangga, orang pukul kita akan balas pukul itu. Ini di sini kita pun mungkin ada perasaan iri, otapa, malu gitu ya, untuk karena sudah berjubah mungkin harus ada perasaan begitu juga. Ya, apa yang terjadi seperti pada kita, seperti hal-hal yang tidak diinginkan pun harus bisa diterima dengan lapang dada kalau mampu itu memperhatikannya, dan itu juga sangat baik gitu ya. Moga-moga bisa mampu memperhatikan hal yang seperti itu, walaupun kita bilang agak sulit gitu mungkin nanti. Ya, itu saja. Ya, Bante Rizky. Ya, setuju dengan apa yang petikan kalimat tadi ya. Setuju sekali. Kalau petikan kalimat itu mungkin untuk para biku ya. Ya, karena Sang Buddha mengatakan murid saya ya. Ketika murid saya marah, berarti dia bukan apa tadi penting petikannya? Jika siswa Sang Buddha itu menjadi marah karena dipukul atau disakiti, maka sesungguhnya dia bukanlah siswa Sang Buddha. Dia bukan
murid saya lagi kan, kesimpulannya gitu. Setuju, karena kenapa? Bagi para biku yang mempraktekkan ajaran Sang Buddha, ya, ajaran dari seorang guru, ya, Sang Buddha Gautama, di mana guru sudah mencapai kesempurnaan, bisa hampir menghapus semua kilesa, yaitu dosa, loba, moha, ya. Amarah ini kan termasuk ke dosa, ya. Gimana seorang siswa Sang Buddha dikatakan masih sebagai siswa Sang Buddha itu masih tersulut api sehingga dia bisa marah? Berarti bisa dipertanyakan latihannya itu gimana, ya kan? Berarti dia belum bisa, ya. Dipertanyakan latihannya gitu. Kok bisa tersulut api sehingga dia bisa marah, ya? Itu bagian dari dosa, ya. Apalagi bisa muncul benci, itu bagian dari dosa juga. Nah, dan kalau loba sama moha mungkin rata-rata sudah pada tahu, ya. Karena tidak ada pengetahuan yang moha ini, maka dia bisa tersulut api. Tidak ada kebijaksanaan di situ. Nah, dengan petikan kalimat itu Bante setuju, ya. Ketika seorang biku masih marah, berarti dia tidak benar-benar menjalani praktek ajaran Sang Buddha. Yang Bante Bun bilang itu Bante setuju. Ketika kondisi-kondisi itu memang tidak sesuai dengan kita, tapi kita tetap harus sabar, ya. Tidak tersulut api. Dalam kondisi apapun itu kita tidak bereaksi. Maksud Bante tidak bereaksi gini, emosi-emosi negatif, segala sifat-sifat buruk itu keluar, itu kita sudah bereaksi, ya. Jadi bereaksi ini bukan artinya kita tidak sama sekali bereaksi, ya. Semua manusia bereaksi, tapi yang Bante tekankan emosi-emosi negatif, ya, sifat-sifat buruk itu tidak sampai keluar dari ucapan, dari pikiran, apalagi dari perbuatan fisik, sampai tonjok orang, saking emosinya tonjok orang. Biku ada yang tonjok menonjok, ada, sampai viral di YouTube, ada. Itu yang Bante katakan tidak bisa mengontrol lagi. Tidak ada kesabaran di situ. Dia bereaksi secara spontan. Dan di situ juga tidak ada kebijaksanaan, ya. Sehingga biku tersebut bisa tonjok orang karena tidak bisa mengontrol emosinya lagi. Dia bereaksi, tidak sabar lagi, tidak bisa tenang lagi, ingin menyelesaikan persoalan itu dengan cepat dengan main fisik. Nah, itu yang seperti opini Bante, ya. Jadi Bante setuju dengan petikan kalimat itu, ya. Itu aja. Sebenarnya kalimat ini cukup riskan, ya, untuk kita bahas, gitu, ya. Ini kan kita bahas karena kita di sini biku-biku saja, ya. Kalau bisa kita bahas sama orang yang di luar, mungkin dia akan coba uji, ya. Ketok kepala Bantenya lah sekali, ya. Dia kan mau tahu betul nggak sih dia praktek ini. Dia bilang kan prakteknya begini, gitu kan. Oh, bukan siswa Sang Buddha ketok kepala betulan. Ya, kalau ketok kepala saya ketok juga balik. Nah, makanya perlu dilihat juga dari mana sisi sudut pandangnya itu. Iya. Nah, kan ada memang yang perlu dilihat kesesuaiannya. Nah, kalau memang tidak sesuai, ya harus diberikan juga pengetahuan lebih, berikan juga pelajaran lebih, gitu kan. Tapi di sini yang dimaksudkan jika seorang biku sampai menjadi marah, gitu kan, karena sekalipun
dipukul, sekalipun disakiti, maka dia sesungguhnya bukanlah siswa Sang Buddha. Ini lebih kepada pemahaman tentang apa yang sebenarnya Sang Buddha itu ajarkan. Mulai dari awal. Kalau kita sebagai siswa Sang Buddha, tentunya kita harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Mulai dari apa yang diajarkan oleh beliau itu adalah ya, metta, karuna, mudita, upeka. Kan? Berarti metta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, simpati, serta upeka, itu batin yang seimbang. Ini sudah harus ada di dalam diri siswa Sang Buddha. Ini dasar. Dan yang di sini akan paling mengena adalah pemahaman soal karma. Artinya apa? Kita tidak akan memperoleh sesuatu jikalau kita tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Dan artinya ketika misalnya kita itu memperoleh apa yang tidak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang diharapkan, kita harus menyadari bahwa mungkin itu adalah buah dari karma buruk yang pernah kita lakukan. Nah, jadi harus menerimanya dengan lapang. Nah, karena itu adalah buah karma, tanpa harus menciptakan karma yang baru. Nah, itu kurang lebih sebenarnya arahnya ke sini, gitu. Lebih ke arah pemahaman daripada dhamma-dhamma yang Sang Buddha ajarkan, sehingga tidak sampai tersulut, gitu ya, tersulut emosi dan lain sebagainya. Di sini ya kan kita lihat kesabaran itu memang merupakan hal yang mana tidaklah mudah untuk dilatih. Bahkan kita pernah lihat dari, ya karena ini masih dalam suasana Waisak, ya, jadi ingat juga pada saat kondisi menjelang Sang Buddha itu parinibbana, di mana ada pertapa Subhada Paribhajaka yang sebagai murid siswa terakhir yang ditabiskan di dalam Buddha Sasana ini, ya, biku terakhir, itu datang menemui Sang Buddha. Saat Sang Buddha sudah, ya katakanlah sudah siap-siap untuk mencapai, memasuki Mahaparinibbana, tapi beliau bersikeras bagaimanapun untuk menemui Sang Buddha, ya. Subhada Paribhajaka ini, ya kan? Bagaimana ketika memohon kepada Biku Ananda mohon untuk bertemu dengan Sang Buddha. Nah, Biku Ananda pun sudah berusaha untuk mencegahnya, tidak perlu, Sang Buddha sedang dalam keadaan yang sangat lemah, beliau akan memasuki Mahaparinibbana dalam waktu dekat ini, jadi sebaiknya tidak perlu. Coba tuh, ini Sang Buddha dengan sabarnya mendengar itu, biarkan dia masuk. Dan ketika sudah masuk juga, pertanyaannya itu juga bukan main, ya. Menanyakan pertanyaan yang konyol, sampai Biku Ananda pun itu benar-benar kesal dibuatnya. Lalu Sang Buddha pun dengan penuh kesabaran, beliau juga mengatakan, apa ini yang ingin kau tanyakan? Waktu yang tersedia hanyalah sedikit. Ya, bertanyalah pertanyaan yang lebih berbobot daripada ini. Sang Buddha katakan. Nah, akhirnya Subhada pun menanyakan itu kan. Tetap walaupun pertanyaan ini ya tidaklah begitu, tapi itu penting bagi beliau. Adakah jejak kaki di udara? Pertanyaannya. Adakah samana lainnya yang dapat mencapai arahat? Itu Sang Buddha katakan. Nah, sampai akhirnya beliau memiliki keyakinan dan ditabiskan. Jadi memang itu juga bentuk kesabaran dari Sang Sasada. Walaupun beliau sudah menjelang ajal, menjelang akhir hidupnya, tapi beliau tetap menunjukkan bentuk karakter kesabaran diri beliau dengan demikian. Di sini, nah, sebagai akhiran ya, ada Dhammapada yang tadi sempat saya siapkan, satu bait saja, karena masih berhubungan juga dengan Biku Mahamoggallana, seperti yang tadi ada disampaikan juga, Biku Mahamoggallana yang mencapai Mahaparinibbana dengan cara dihabisi oleh para pencuri, para pembunuh bayaran, dikarenakan buah karma, ya, dari kehidupan lampau beliau. Nah, di sini dari bab 4 Pupa Waga, ya, bunga-bunga, ayat ke-49. Yatapi bamano pupang wana gandhama hetayang paleti rasamadaya ewanggame municare. Bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya, demikian pula hendaknya orang bijaksana
mengembara dari desa ke desa. Ini sebenarnya kata ini ya, bait dalam Dhammapada ini adalah apa yang diungkapkan oleh Sang Buddha untuk menggambarkan sosok seorang biku Mahamoggallana yang sedang dipuji-puji oleh para penduduk sebagai seorang biku yang mana puas dengan apa yang sedikit. Beliau pergi pindah patah dari desa satu ke desa lainnya tanpa membuat seorang yang memberikan sokongannya itu menjadi miskin ataupun rusak rumah tangganya. Nah, jadi senantiasanya inilah hendaknya seorang biku itu memiliki karakter yang demikian, ya, yang tidak sampai layaknya kumbang, ya, yang tidak sampai merusak bunga-bunga, merusak warna maupun baunya, ya, hanya mengambil nektarnya lalu pergi ke bunga-bunga berikutnya. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kesabaran juga jika dikatakan ya. Ya. Karena jika tidak sabar ya sembarangan ya bunga itu bisa rusak, bisa kelopaknya jatuh atau karena kurang sabar. Jadi ada seni kesabaran di sini juga yang berhubungan dengan orang bijaksana ini juga. Ya. Kira-kira di sini sebagai seorang biku ya, kita layaknya bagaimana menteladani sosok biku Mahamoggallana ini dalam menjalani kelangsungan hidup kita di dalam menempuh kehidupan Brahmacari ini. Nah, tolong dia ambil diberikan pandangannya ya, bagaimana. Silakan Bante Bun dari kalimat ini. Mungkin kalau sebagai samana ini saya pernah membaca itu dari kitab itu yang Mahasamaya ya, Sutta atau Parinibbana itu yang ada tujuh arti bagaimana seorang samana harus itu mengembara di dunia ini. Cuma saya agak lupa ingat itu. Oke. Jadi seperti ya, tidak merugikan seperti penyokong gitu kan, bisa menerima apa yang diberikan dengan apa adanya gitu. Jadi tidak untuk memaksakan kehendak seperti pendana atau para penyokong itu untuk hal-hal yang membuat manja untuk para biku gitu. Jadi sederhana sekali apa yang diberikan oleh umat atau ya terima saja, kalau tidak ada yang tidak. Itu pun tidak apa-apa gitu. Jadi mungkin hal yang seperti itu mungkin. Jadi tidak mengharapkan perolehan yang berlebihan dan juga memberikan seperti hal yang positif juga untuk para penyokongnya nananya gitu, dengan kebijaksanaan yang kita latih itu. Dari itu yang bisa membuat kita lebih dihormati sama penyokongnya, lebih disayangi, lebih ada dhammanya, lebih yakin dengan bahwa biku yang betul-betul mempraktikkan dana, sila dan molar ini lebih tahu diri gitu, apa yang seharusnya dilakukan dalam berkelana sebagai samana di dunia ini ya. Itu aja. Oke, silakan Bante Rizky. Iya, kurang lebih mungkin hampir sama juga. Nah, mungkin untuk nambah seorang biku ya, mengenai petikan Dhammapada tadi, acuannya dia tuh mudah dirawat ya, mudah disokong oleh umat ya. Ketika yang seperti contoh tadi, kumbang
untuk mengambil nektarnya dia tidak merusak bunga itu, sehingga bunga itu kelopaknya bisa jatuh, putiknya bisa jatuh, ataupun bahkan bisa rusak atau mati. Nah, seorang biku itu bagaikan kumbang yang mengambil nektar itu tanpa merusak, bahkan dia bisa memberi manfaat, ya, memberi manfaat kepada orang banyak, makhluk hidup yang banyak, ya. Timbal balik ketika umat menyokong samana, seorang samana akan timbal balik memberi manfaat kepada umat. Dengan apa, Bante? Seorang samana memberi timbal balik manfaat kepada umat dengan memberi dhamma desana, dengan ketika umat mengundang untuk misalnya ada sanak familinya sakit, mengundang bikunya untuk datang ke rumah membacakan parita sehingga orang sakit tersebut bisa berpikiran positif, bahagia karena biku datang sehingga dia bisa sehat kembali. Dan misalnya ada yang meninggal sanak keluarganya, keluarga ini mengundang biku untuk membacakan parita. Nah, biku tersebut memberi manfaat dengan apa? Dengan datang hadir ke upacara kematian tersebut, sehingga keluarga bisa diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada bikunya. Dengan apa? Keluarga yang meninggal kan bisa dana jubah ke bikunya, bisa dana makan ke bikunya. Setelah itu keluarga yang ditinggalkan ini, anak-anaknya, saudaranya, bapaknya, ibunya, itu bisa pelimpahan jasa untuk sanak keluarganya yang meninggal. Nah, itu yang seperti itu, manfaat timbal balik ketika umat menyokong samana atau para biku, bikunya akan timbal balik memberi manfaat kepada orang banyak, makhluk hidup banyak. Nah, seorang samana juga harus hidup sederhana, hidup bersahaja. Ya, sederhana seperti apa, Bante? Ya, hidup dengan apa adanya. Ya, ada nasi pada saat pindah patah, ya makan nasi aja. Apa yang didapatkan di dalam bol kita saat pindah patah, itulah yang kita makan. Ya, sifat rasa bersyukur bagi para biku untuk mendapatkan apapun dari hasil pindah patah. Ya, sederhana, itu sederhana. Bisa tinggal dimanapun, tidak harus di gedung yang mewah. Sang Buddha pernah mengatakan di salah satu sutanya, seorang biku tinggal di goa bisa, tinggal di hutan bisa, tinggal di bebatuan bisa. Itulah yang dikatakan hidup sederhana bagi seorang biku. Tidak harus ada AC, tidak harus ada kulkas misalnya, tidak harus ada tempat tidur yang mewah, tidak harus ada furniture yang mewah. Itu yang dikatakan biku yang hidup sederhana. Apa yang ada di wihara itu dia bisa pakai tanpa menuntut banyak kepada umat awam. Ya, hidupnya selalu bersahaja. Ya. Nah, itu menurut Bante. Udah mau kasih tambahan nggak? Bante pun yang mau tambah? Enggak. Nggak ya? Ada di sini ada mau kasih tambahan? Oh, ada. Yang mengenai Jadi saya closingin dari yang pembahasan kita ini. Ya, akan kasih kesimpulan terakhir. Ya, mungkin mau nambah kasih- sedikit ya, kasih yang kesimpulan masih terakhir. kurang puas dengan kesabaran. Ya, ingin nambah lagi. Ya, kesabaran Belum itu sabar nih. iya. Ini nggak sabar, ini mau nambah lagi nih. Jadi ya, kesabaran tuh intinya kayak bisa menahan dari
sifat-sifat negatif, nafsu-nafsu, rasa tidak puas, ya. Ketika rasa ada di dalam hati rasa tidak puas, ingin memiliki sesuatu, itu juga bisa dikatakan tidak sabar. Ingin mengikuti nafsu itu, memiliki sesuatu, ingin mendapatkan ini, ingin mencapai target ini, ingin memiliki ini, ya, ingin membeli ini, ya. Misalnya pingin beli sesuatu, HP baru. Ketika kita mengikuti nafsu itu untuk memiliki sesuatu, ya itu juga dikatakan tidak sabar, karena sudah mengikuti nafsu yang bergejolak di dalam batin. Ya, itu semua ya, rasa tidak puas, rasa tidak ada ketenangan di dalam batinnya, mudah tersulut emosi-emosi negatif. Nah, itu masuk di dalam dalam ruang lingkup kesabaran. Nah, mungkin itu sedikit yang Bante sampaikan. Oke. Kesabaran ya. Cukup panjang juga kesabaran. Iya. Dijabarkan mungkin sampai malam pun, tengah malam pun tidak Nggak selesai. ya. Selesai. Jadi ini dari apa yang dibahas juga, kita juga tidak ada persiapan ya. Tidak ada persiapan terlebih dahulu. Kamu harus ngomong begini, harus ngomong begini, enggak. Nah, ini semua lebih ke arah alami. Iya. Nah, konsep kita itu harus natural. Karena untuk mengukur, karena untuk belajar yang namanya belajar, nah itu harus natural, dan juga ada kesalahan-kesalahan yang dapat diambil. Seperti, Jadi kalau seperti burung beo diajarkan supaya pintar bicara nanti. jadi kalau tidak ada kesalahan, bagaimana nantinya mau belajar? Iya. Justru belajar dari kesalahan itu adalah belajar yang terbaik. Dari pengalaman pernah salah, jadi tidak sampai jatuh lagi di lubang yang sama. Iya. Di sini mengenai kesabaran, seperti yang di awal ya, jadi sudah saya simpulkan dari titik-titik poin-poinnya tadi. Ya, kanti paramang tapo titika. Nah, kesabaran adalah pelaksanaan dhamma yang tertinggi. Itu yang Sang Buddha katakan. Bagaimana kesabaran itu dikatakan sebagai pelaksanaan dhamma yang tertinggi? Sebagaimana yang sudah dijelaskan, kesabaran itu seperti apa? Gitu. Ya, dari penjelasan Bante Rizky, Bante Buntario sebelumnya, yang mana masih berada di lingkup dari menahan diri dari emosi, dari dosa perlakuan orang lain. Nah, sebenarnya di sini akan saya tambahkan yang namanya kesabaran itu bukan hanya sekadar daripada kita menahan diri daripada kebencian, dari amarah, bukan hanya sekadar itu saja, karena masih banyak lagi yang lebih luas bentuk kita bersabar. Bersabar dalam hal apa misalnya ketika kita menginginkan sesuatu, ingin ini, ingin itu, kita dapat bersabar, tunggu dulu lah, coba belum siap. Ingin membeli ini misalnya, lihat tabungan, masih kurang, lihat dulu, sabar dulu. Nah, ini gunanya kesabaran itu. Dan dalam hal praktek dhamma juga, sabarnya seperti apa? Gitu kan? Bersabar ketika duduk meditasi lama-lama, aduh sudah pegal, sudah capek, sudah sakit. Nah, itulah bersabar di situ. Dan juga kok sudah praktek dalam waktu sekian tahun, kok masih belum ada perkembangan, belum ada perubahan. Nah, ini juga kita harus bersabar di sini juga. Jangan sampai ingin hasil yang instan, ingin cepat. Karena ibaratnya kesabaran ini prakteknya seperti kita menanam pohon bambu. Menanam pohon bambu, kita siram, mulai dari kita tanam, kita siram, kita pupuk. 5 tahun pertama itu tidak menunjukkan apa-apa. Makanya para orang-orang ya, tanya misalnya orang-orang yang biasa nanam bambu, itu kalau misalnya ditanya, mungkin beliau akan diberitahukan bahwa masa yang paling sulit itu adalah 5 tahun pertama. Karena 5 tahun itu, bambu yang disiram, yang dipupuk, sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun. Tidak bertumbuh, tidak berkembang. Nah, disitulah kesabaran kita benar-benar diuji. Kalau kita sudah tidak sabar, ya sudah, kita berhenti siram. Akhirnya bambu itu pun tidak tumbuh. Nah, tapi kalau kita tetap bersabar, ya sudah, siram terus setiap hari. Nanti setelah 5 tahun itu barulah muncul, ada tambah daun-daunan, tambah tunas dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini, ya kan, dengan dunia yang mana serba cepat, semuanya harus
efektif, efisien. Dituntut Di sini cepat. bersabar. Kenapa kita Sang Buddha ajarkan untuk bersabar? Apakah Sang Buddha mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dunia saat ini pandang itu, yang mana mungkin tidak sesuai lagi ajaran Sang Buddha? Justru tidak sampai demikian juga. Kita tidak bisa kategorikan bahwa sabar itu berarti lamban. Sabar tidaklah harus lambat. Sabar bisa juga cepat. Hanya sampai sabar ini bentuk yang ada di dalam diri kita. Kita dapat menahan, bentuk menahan. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai orang yang lambat, orang yang slow motion itu sabar. Itu juga tidak dapat dikatakan juga demikian. Atau orang yang semuanya serba cepat, serba ingin cepat selesai dan lain sebagainya, itu tidak sabar, juga tidak dapat dikatakan demikian. Karena ini lebih ke dalam lagi. Sifatnya tidak berhubungan dengan cepat ataukah lambat. Kemudian manfaat nyata yang dapat dilihat daripada seorang yang melatih kesabaran itu. Di sini tentu banyak sekali manfaatnya. Dalam dunia saat ini pun banyak para peneliti yang mengakui bahwa seseorang itu yang merupakan faktor yang menentukan kesuksesan dari seseorang. Kesabaran ada di nomor urutan atas. Bukan sekadar hebat saja, bukan sekadar pintar saja. Kalau pintar, hebat, tidak ada kesabaran, juga tidak dapat untuk meraih kesuksesan itu. Karena yang namanya kesuksesan, keberhasilan, pencapaian apapun itu membutuhkan yang namanya waktu. Waktu itu akan dapat terwujud, itu harus ada di sana. Kesabaran menunggunya. Jadi jika tidak gegabah atau langsung secara tanpa berpikir panjang, maka semua bisa rusak dalam waktu hitungan detik. Karena kita perlu ingat juga bahwa tidak ada pencapaian apapun, pencapaian besar apapun yang dapat diperoleh hanya dalam hitungan waktu 1 hari 1 malam. Jika ada, maka itu hanyalah perjudian. Di sini manfaat lainnya, kita juga tentu dapat melihat pada saat misalnya terjebak macet. Terjebak macet, itulah pelatihan kesabaran itu akan terlihat, akan diuji. Karena kalau misalnya orang tidak pernah melatih kesabaran, tentu akan marah-marah, akan mengomel, mungkin memarahi, kenapa kok lampu merahnya lama sekali dan sebagainya. Padahal itu semua sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Dan orang yang terlatih, dia akan mengerti, memahami keadaan yang demikian. Lalu selanjutnya, mengapa Sang Buddha itu mengatakan bahwa jika seseorang siswa beliau yang menjadi marah sekalipun dipukul ataupun disakiti, maka sesungguhnya itu bukanlah murid dari Sang Buddha. Nah, ini tentu seperti yang tadi sudah saya tambahkan, saya jelaskan, dan juga para Bante juga sudah jabarkan panjang lebar, di mana apabila seorang yang benar-benar siswa Sang Buddha itu tentunya adalah orang yang memahami Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dan Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha tidak ada yang mengajarkan untuk membalas kekerasan dengan kekerasan. Tidak ada ajaran Sang Buddha itu yang mengajarkan untuk membalas dendam. Karena Sang Buddha sudah katakan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Jadi tidak ada gunanya untuk membalaskan dengan cara yang serupa demikian. Karena kebencian itu akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih, dengan metta karuna. Nah, di sini sampai ke bagian yang terakhir, di mana angkat syair Dhammapada dari bab keempat Pupa Waga, ayat ke-49. Yathapi bhamaro pupang wana gandama hetayang paleti rasamadaya ewanggame municare. Bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna dan baunya. Demikian pula hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Ini tentunya berhubungan dengan kesabaran yang kita bahas di sini. Bagaimana seorang biku itu dia mengajarkan bagaimana sih caranya praktek bersabar itu. Beliau bersabar di tengah kondisi yang apa adanya. Hidup dalam kebersahajaan. Yang mana inilah yang sangat layak untuk menjadi teladan bagi para Buddha Mamaka sekalian, yang para upasaka-upasika khususnya, agar tidak terlalu kita
mendewakan yang namanya uang itu, nah, yang namanya harta benda dan lain sebagainya. Lihat bagaimana cara hidup seorang biku. Kita hidup tanpa mengejar-ngejar materi, tanpa mengejar perolehan, tanpa mengejar uang dan lain sebagainya, tetapi tetap bisa hidup bahagia. Dan inilah poinnya. Jadi bahagia bukanlah karena memiliki uang, bahagia bukan karena memiliki banyaknya harta benda, bahagia bukan karena hidup dalam kemewahan, tapi bahagia di saat kita merasa puas dengan apa yang kita miliki itu. Nah, makanya sebagai akhiran kita hendaknya belajar untuk bersabar, ya. Seperti yang Bante Buntario itu diajarkan sedari belum mengenal ajaran Buddha Sasana ini. Bayangkan, seorang yang belum mengenal ajaran Sang Buddha itu sudah diajarkan untuk belajar ajaran Sang Buddha itu. Kesabaran seperti apa tadi, bahasa haka, congkeng apa ya? Apa tadi bahasanya apa? Yunhi Sangcoy. Hah? Yunhi Sangcoy, jadi dia begitu dia bersabar itu membawa kebajikan, dia bilang itu. Donhi sang Nyun itu Nyunhi. sabar. Nyunhi. Ya, Nyunhi itu emosi itu dilenturkan, bahasanya agak, padanan katanya agak sulit ya dijelaskan itu. Nyunhi Sanchong. Sang coy, dia sang itu dia berubah menjadi sebuah apa, kebajikan. Sang coy, sebuah rezeki, sebuah itu begitu. Oke, ya. Pokoknya Nyunhi Sangcoy ya. Ingat Nyunhi Sangcoy. Coy. Sebagai penutup. Oke, kasih Bante Buntario tutup ya. Ya, Gimana penutupannya? Closing. Closing. Ya. Buddha Mamaka. Ya, salam metta untuk semua pemirsa. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai satta bhavantu sukhitata. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Susu sang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.